Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Topik kali ini masih seputar fermentasi. Kalau kemarin kita podcast bareng Kang Harnas dari Fermentasi Nusantara, kali ini kita akan ngobrol dengan anak-anak dari With Time. Ada Nicole, Kriska, dan juga Eric. Nah, With Time ini fokus untuk jualan makanan-makanan yang berbasis fermentasi seperti miso, hot sauce, salad dressing, ada juga mushroom shoyu yang enak banget, dan masih banyak lagi. Kadang-kadang mereka juga ada pop-up dan juga ada course fermentation. Nah, topiknya sangat menarik. Kita akan ngebahas kenapa sih makanan fermentasi ini kayaknya lagi naik banget nih di market Indonesia. Dan juga kita akan bahas sedikit tentang plan mereka di tahun ini untuk bikin program yang bisa membantu mengurangi food waste atau makanan-makanan yang kebuang dari restoran-restoran yang ada di Jakarta. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, please check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Jangan lupa klik the like button dan juga klik the bell icon so you wouldn't miss any of our episode. Oke, without further ado, please welcome anak-anak dari With Time. Gue sebut apa nih? With time aja lah. Settle your branding dulu. God damn. Tiba-tiba sebelum podcast ganti nama bisnis. Apa pakai nama pertama? Mau PT nih. Terserah. Oke, everybody, kita udah ditemenin dengan, jadi apa? With Time. With time. Yes, With Time. Ada Eric, Kriska, and Nicole. Welcome to the show. Thank you. Thank you for having us. Yeah. What is With Time? Go ahead. With time, we call it as like fermented sauces in bottles. Like this? No, like there's a better term. We call it as fine dining sauces in bottles. Fine dining sauces and bottles. Oh my god. Nah, tim kalian, ini kalau gue jelasin pakai bahasa sederhana gitu ya. Kalian kan menyediakan fermented items kan, fermented products. Ada salad, dressing, shoyu, miso, ya kan? Yeah. Terus what I wanna ask is, when did the idea start? Who? Oke. Jadi idenya pertama tuh dari aku, dulu kan sempet di Ubud di local lab. Jadi di sana tuh di research and development-nya, terus kayak bikin banyak hal yang fermented gitu loh. Oke. Banyak dari hal. Locavor. Yes, dari Locavor. Terus di sana tuh banyak hal-hal itu yang unik-unik, yang interesting gitu loh. Kayak belum pernah dicoba ke orang luar. Jadi cuma kita doang yang tahu gitu, orang dalam doang yang tahu. Okay. Jadi idenya ya pengen kasih tahu orang nih ada barang-barang unik nih yang kamu bisa coba buat ya option baru buat masak di rumah, bisa lebih gampang, lebih simple tapi enak rasanya. Alright. Berarti kalau gue mau nambahin dikit. Enggak, gue mau nanya dulu, kok jadi aku kamu sih tiba-tiba udah mulai jadi aku kamu. Ini kebiasaan nih. Kriska, menurut kamu gimana fermentasi? Menurut aku ya. Ini perasaanku. Waduh, baper nih kayaknya. Dari mau nambahin aja sih dari yang ngomongin. Dari pas kita kerja di Locavor itu benar-benar so many options. Tinggal mau bikin menu baru apa, tinggal pilih aja. Ada 1001 macam garum, miso, soyu, and all these resources yang kadang-kadang mereka cuma end up being an R&D aja di situ. Walau belum dibikin jadi satu dish, belum jadi suatu komponen, malah cuma di-reserve aja buat dokumen atau apa gitu. Iya, buat program menunya R&D gitu kan. Dan kita mikir, Eric mikir dengan Sorry Chris, ini Mike. Oh ya, dan Eric you can lift it. Nah, okay. Jadi Eric sama gue mikir kalau misalnya kita bisa provide ini to do more mass market, giving them options bahwa sebenarnya banyak kok pilihan lain untuk kayak nge-enhance your flavor, the food, asin, garam, umami, whatever it is.
than more than just your usual pantry items. Jadi, Iya. Tapi kan emang sebenarnya makanan Indonesia it's so many things yang fermented kan. Iya. Iya sebenarnya. Tapi somehow fermentasi it's not something yang known. Iya. Ya kan tekniknya. Gitu. Terus karena kita kemarin baru upload podcast sama this community, gue udah cerita Fermenusa gitu. Dia bilang makanan fermentasi di Indonesia itu nggak ada yang mahal, semuanya barang murah gitu loh. Tapi kalau lu lihat di Korea kayak kimchi ada grade-nya gitu kan. Ya kan kalau ya di Copenhagen kayak everybody is doing fermentation. Iya. Ya it's a nice refreshing new thing aja sih. Gitu karena gue pernah di Noma kan. Terus gue selalu kepikiran gila fermentation itemnya kan banyak banget tuh. Tapi again, jarang banget yang make it to the menu, apalagi dijual gitu kan. Padahal ada yang amazing products. Tapi gue selalu mikir juga di Indo, emang laku ya. So, how's business? Way better than we expected. Oh really? Yeah. Gimana? Waktu mulai idenya kan harus di ferment dulu. Iya. R&D-nya lama, kita kayak mulai itu udah dari awal tahun, setahun. Jadi kayak bikin yang miso itu kita kan 3 bulan tuh. Jadi kita start early gitu. Jadi kayak pas kita lagi kan zaman itu PPKM nggak ada kerjaan. Jadi benar-benar lebih banyak waktu untuk ngelakuin itu. Ya kita mulai dulu lah. Ya iseng aja pertamanya kayak project inilah kayak passion project aja buat kita. Terus kita coba-coba ya. Oke. Ya kalian kan masih kerja juga full time kan. Yes, it's good. Banyak banget kan sebenarnya fermentasi kalau kita mau pilih gitu kan. Jadi kita harus narrow down ke 2 item dulu awalnya, which is something yang mungkin bisa direlate to the more mass market, which is soyu sama si misonya itu awal. Dan sebenarnya yang lainnya itu hanya byproduct dari apa yang kita bikin, which is the main core-nya itu si miso sama soyu ini. Kayak gitu. I see. So when we started, like we initially wanted we initially wanted to kind of like kayak focus on B2B market, like restaurants and like. Oh awalnya begitu. Gitu. Okay. Cuman soalnya kayak semuanya backgroundnya kan emang F&B industry kan, kayak orang-orang kitchen juga. Jadi kayak waktu kita kayak fokusnya kayak on what we're good at. Terus kayak ternyata waktu kita udah, ini kan fermentasi kayak lama kan, nggak sehari 2 hari kan. Jadi kayak kita juga nggak tahu kayak in the next 3 months what's going to happen. But like we had a plan and so on. Terus begitu kita mau launch tiba-tiba PPKM hidup. Oh iya, oh my god. Sekarang F&B sih udah planning out of the window lah kalau zaman sekarang. Iya. So that's what we need to do, like ya udah tiba-tiba PPKM naik, terus kita kayak okay. Terus baru kayak langsung beli botol, beli apa, and like went way too ambitious than we should. Oh terus jadi makanya direct to customer. Oke. Jadi bikin kayak produk-produk yang gampang buat customer pakai. Jadi kayak ya ini kayak saus sambal, kayak hot sauce, salad dressing, terus juga ada yang butter, miso butter. Jadi lebih ramah buat orang-orang di rumah buat masak gitu. Oke. Yes. Terus yang jadi best selling item kalian apa nih dari di sini semua? Soyu ya. Soyu. Sama hot sauce. Soyu is it soy sauce atau beda? Kita nggak pakai soy. Oke. Kita di sini pakai jamur. Jamur doang. Makanya namanya shroom soyu. Shroom soyu guys. Wow. Oke. Kita pakai shiitake sama champignon. Berapa lama sih bikin? I mean, how long do you guys ferment stuff before it's usable gitu? Beda-beda sih. Jadi kayak yang paling lama sebenarnya yang miso. Jadi itu kayak 3 bulan paling lama bikinnya. Terus yang lama lagi ini si soyu dia sebulan. Yang ini 10 days 10 hari. Terus yang lain sih cepet ya. Kalau ini kan kayak kita mix aja. Terus yang ini sebenarnya itu apa? Magic powder. Magic powder. Jadi itu sebenarnya kan kita bikin nih si soyu. Terus ada byproductsnya, ada yang keringnya tuh kita keringin. Jamur-jamurnya kita keringin terus kita powderin. Ampasnya Terus, ampasnya kita keringin terus kita campur barang-barang lain untuk jadi magic powder itu. Nah selain ini fermented items produk baru, banyak juga karena kalian direct to customer pasti yang nggak tahu kayak pernah ada stupid questions kayak soyu sama soy sauce itu soy sauce apa beda sih gitu, atau kayak magic powder apa sih, gimana cara pakainya gitu, ini gimana? If you wanna take a look on the bottle, kayak yang di right side-nya. Yes. The other side. The other side. Oh sorry. That side. Oke.
Yes. Itu yang you pegang kan 10 days hot sauce kan. Yes. Cuman yang shroom soyunya ada tulisannya magic soy sauce without the soy. Jadi kayak jelasin apa yang Kriska tadi bilang sih sebenarnya kayak it's a soy sauce but without the soy. Magic soy sauce without the soy. Vegan, gluten free. Oh ya, important ya sekarang. Yeah. Oke. Terus gimana market? Lu bilang kan surprise Nicole. Emangnya yang lu expect apa sebelumnya? Gak ada expectation makanya better. Mungkin kan ya the idea of fermentation itu scares people off gitu loh kadang-kadang ya kan. Dibuatnya di kasarnya kita busukin lah. Habis itu ampasnya dipakai buat yang lain lah gitu-gitu kan. Proses pembusukan itu kurang seksi lah di mata orang gitu-gitu. Jadi kadang-kadang ada confusion kayak ini is this safe to eat? Kayak ini edible atau enggak gitu. Jadi emang kayak kita pikirin tuh gimana kita bisa introduce ini ke orang tanpa kayak harus without scaring them off. Intinya kayak you need to educate the tapi not too much sampai mereka tuh kayak overwhelmed juga with information. Makanya dari language-nya kita pakai, kita nggak pakai we don't use pretty much kayak nama shroom atau soyu atau miso. Mungkin kayak ada nama yang lain yang bisa dipakai kayak 10 days shroom kayak gitu-gitunya. Terus di branding di Instagramnya juga ada informasi sedikit tapi lebih kayak involved in the production itself, kayak day to day-nya kita atau mungkin ada menu yang bisa dipakai untuk produk itu sendiri kayak gitu. Lu jadi orang brandingnya di sini. Wah, kita semua ini cocok banget nih kayaknya. di sini. Kita BA di sini semua. Ya, I thought orang brandingnya bukan lu, soalnya lu kan chefnya gitu kan. Iya, brandingnya nggak di sini. Oke. Sesuai direksi kita. What do you do, Nicole? Running around and do nothing. Oh my God. So you're the boss. No, kalian kan berberapa? Berlima. Kalian berlima. Yeah, tanggung jawab apa? You obviously the chef. Yeah. You two are the chefs, right? Yeah. Beneran, literally running around and do nothing. Seksi repot. Terus ada yang lain siapa lagi yang tidak bisa hadir? Di sini yang Katia ngurusin our marketing lah, pretty much from end to end. Sama ada Dani Pringgo yang ngurusin production sides. Oke, shout out yang buat yang Katia and Dani Pringgo. What's up guys? Terus kalian baru kemarin itu kan di Bali kan? Ya. Di Pothead, gila keren banget sih. Gimana kalian? Itu kalian buat apa di sana? Jadi eventnya ada 2, jadi kita di sana ngerjain 2. Jadi yang pertama di Sunset Park, barnya dia yang di atas di rooftopnya yang terbuka itu. Barnya siapa? Barnya Potato Head. Oke. Di Potato Head, terus kita kayak bikin menu dari produk-produk kita. Jadi kita pakai semua produknya kita. Terus kita jualan lah di situ kayak kita bikin hummus, terus kita bikin bikin clams. Terus sama tuna tataki. Oke. Pretty much kita mau introduce each of our products. Ya bisa application-nya. Jadi lebih bar food gitu sih, lebih kayak sambil minum. Terus yang keduanya hari besoknya kita bikin workshop. Workshop bikin miso. Cuman pas itu kita bikin dari edamame. Wow, interesting. Miso edamame. Dari edamame. Banyakkah yang mau belajar fermentation workshop? Surprisingly banyak banget ya. Kita ada hari pertama tuh ada berapa? Hari pertama 12 ya? Kita full semua sih. Kita full. Terus ya. Yang pertama sih 12, tapi terus yang kedua kayak we actually had to open like more seats. It's like apparently there's more. Dan range, maksudnya ada demografiknya tuh dari yang non yang pengen iseng ambil kelas di Bali sampai professional cooks. Iya. Wow. Jadi cukup interesting kayak diskusinya tuh lumayan interaktif lah kita. Dari awal sampai ujung tuh banyak banget pertanyaan, whether it's about fermentation, miso atau kayak how to take care of them ya day to day-nya. Jadi kayak the idea of the workshop itself kayak pertamanya kita nggak cuman hanya untuk gimana fokusnya bikinnya aja, tapi kayak there's like a lot of questions that we got like throughout our Instagram as well kan, kayak like what? How to use this, how to use that, kayak why are you doing this in this way of production, terus kayak kenapa berapa lama, kayak benar-benar end to end questions. Terus kayak waktu workshopnya sendiri kita jadi kayak basically answering all those questions in real life. Dan maksudnya kita
ya very open lah, karena maksudnya we know ini suatu market yang bukan yang very big ya. Yeah, it's niche Super and niche. something new. Iya, Gitu. jadi kita nggak mau keep any secrets or anything, karena kita pun juga dapat dari orang lain gitu informasi ini. Dan semakin banyak pemainnya, semakin kita bisa lebih enak buat kita juga. build a community, misalnya sharing ideas. Maksudnya hopefully it's a healthy competition ke depannya. Tapi ya pengen lebih banyak lagi sih yang bisa involve di permainan saus ini. Ya. Kemarin sih waktu kayak workshopnya itu kayak there are like a lot of people who are coming from the industry as well, kayak kitchen people. And age range-nya kayak lumayan jauh. Okay. Kayak, and I think that makes it like it's exciting lihat begitu. Because like kayak all these professionals yang udah di industri untuk kayak berapa puluh tahun dan kayak dan yang masih baru banget yang benar-benar baru keluar dari sekolah, terus kayak lagi mulai internnya, and it's just interesting and like how they get connected to one another. Gak cuman belajar doang, tapi kayak basically like a platform to kind of like part of something that you're interested in. Iya, I mean it's so exciting. Gue liatnya dari yang mulai dari restoran-restoran keren di Bali, mulai pop up di Jakarta. Itu gue lihat khususnya waktu lagi PPKM dan PSBB ya. Terus kan ada space sebentar terus boleh pop up tuh. Yang makan kayak orang-orang muda, seumuran kita, bahkan lebih bawah lagi gitu loh. Kalau zaman dulu, talk about like 3 years ago deh. Waktu gue punya restoran yang sebulan sekali ada pop up gitu. Chef siapa. Yang makan ke event pop up gitu tuh selalu udah tua gitu kan. Kalau enggak teman-teman chef. Tapi sekarang kayak it's so encouraging lihat kayak udah sampai muda aja mau ke event makan gitu loh. Kayak dunia gastronomi is a lot sexier now ya. Yes. How do you guys feel about that? Happy. So happy ya. All this. Ya, kita ngomong young chefs tapi kayak we're part of it too gitu ya. Kita masih building our own brand, our own name, atau I don't know whatever boss you're working with. Tapi maksudnya banyak pengen tahunya gitu loh dibandingin dulu yang cuman kayak ya udah kerja day to day, ya kan, long hours, terus robotic work gitu, pulang udah you don't think of it. Sekarang kan lebih banyak kayak mungkin dikasih longgaran juga untuk mikir, mungkin ada resourcesnya juga lebih banyak mungkin. People are willing to try more gitu loh. Oh my God, kayak misalnya lo anggap ini sebelum this COVID happen ya. Terus lo jual fermentation product. I don't think kayak waktu itu bakal ada apa gitu yang beli. Iya sih. The industry is growing as well, right? Kayak, and I think like the market really are really helpful on that part. Kayak they're actually like allowing us to kind of like build more flavor profile and like have the freedom to eksperimen juga gitu kan. Oh my God. Dan the way they enjoy it juga kayak it's something interesting. Pas awal-awal kita ngasih barang ini aja yang mini setnya itu, yang samplernya itu, responnya juga lumayan oke banget. Mereka banyak yang bikin dish, terus mereka mau pamerin di Instastory lah atau apa. Jadi maksudnya without us trying too hard to sell it to them gitu, ya obviously we give it to them. Tapi gue juga dikirimin loh, thank you by the way. Tapi mereka benar-benar kayak pengen tahu aja nih bisa enak pakai ini gitu. Baiknya positif sih dari orang-orang mereka bikin gitu. Itu kayak bikin kita semakin semangat untuk kerjain ini gitu loh. When people like appreciate your product gitu kan, it makes kayak apa? Iya semangat aja gitu, inject energy. Kayak oke, kita ngapain lagi nih sekarang nih gitu kan. So what's the plan for 2022? What's the plan? Siapa nih mau ngomong? Ayo. Pemimpa. 2022 sebenarnya kayak lebih ke arah activation plan sih kayaknya. Kayak sorry. Sorry, I'm so bad at this. Jadi kayak 2002 kayak along this time like we've been in touch with a couple of like restaurants around kayak both in Jakarta and Bali. And like the excitement yang kemarin kayak contohnya di Potato Head kayak is like way better than we expected. I mean it's hard to top that man. Lu udah pop up di Potato Head Bali sih rada tough ya to top that. Yang awalnya sebenarnya kita pengen B2B mungkin di tahun depan itu jadi one of our goals lagi, mungkin kencengin ke sana. Restoran sekarang udah lebih santai daripada dulu awal-awal kita approach kayaknya kayak enggak lah, kita juga lagi struggling, mana mungkin kita mau pakai produk ada gitu-gitunya lah, walaupun enggak se-upfront itu. It was not their priority before, but like kayak along the time like
since how people got used to it a bit more and kayak they actually have more time to like really kayak express themselves through like all these flavor profiles. Like kayak I think nanti 2022 we're going towards that area kayak to really develop like a lot of flavors with like a lot of interesting people in the kitchen. Yeah. I think that would be like one of the thing. Terus kayak we're also like planning to do some waste program. Some waste program? Yeah. Tell everybody about that. Jadi kayak like we realize that like a lot of waste are coming from the kitchen and not. Oh my god. A lot of waste. Oh Please my let god. us know about it. Yes, gila guys. Kalau ngomongin soal waste ya. Wah, di regular restoran aja tuh banyak banget sih food waste ya. Ya, that's a problem lah. Bukan kayak cuma yang video-video YouTube tuh yang supermarket banyak banget yang dibuang, di restoran banyak, di farmer banyak juga waste-nya gitu kan. Sampai gue yang kalau dari farmer itu sampai deket-deket Fish, restoran gue dulu mau tutup tuh ada yang nawarin kayak dia jual dia itu supplier khusus barang-barang reject sayur yang bentuknya aneh-aneh gitu loh. Tapi B2B only waktu itu. Iya, sampai ada kayak begitu kan. Gimana ya bayanginnya kalau yang bukan orang F&B, misalnya timun, terus ada bengkok dikit, timunnya bentuknya U gitu, itu nggak bisa packaging, nggak bisa dimasukin ke supermarket shelf karena bentuknya jelek. Nah itu biasanya dibuang. Padahal that's the beauty of it. Iya, and it's a cucumber, rasanya beda, gitu tekstur, rasanya beda. Bentuknya doang yang beda, rasanya sama, teksturnya sama, gitu kan. Dan kalau di kitchen, ya it doesn't really matter sebenarnya kan lu bakal potong, gitu kan. Itu kalau dari farmernya, kalau supermarket ya udah tau lah, kan nggak semuanya habis. Kalau di restoran ya again ya banyak. Gitu. I work in a restaurant. This is a fine dining restaurant. Terus kayak Jerusalem artichoke, sancok itu kan. Yang nggak tahu Google dulu Jerusalem artichoke apa. Dia jual crispy skinnya. Jadi di boil terus di peel carefully bisa biar whole gini. Terus di deep fry sampai garing, dijadiin chips itunya, which is really popular. Nah Jerusalem artichoke-nya dibuang isinya. Gue sampai bilang ini kan gue baru di situ kan, ini gue apain nih karena gue tanggung jawab yang ngupas. Terus nggak buang, what? Dibuang? Gue bilang nggak bisa puree apa kayak dijadiin puree whatever gitu kan, or stuffed meal. And it's perfectly good to eat. No, buang, throw that away. Shit, itu makes me really guilty. Padahal sampai ada yang di can segala kan. Yes, exactly. Di preserve gitu. Ya, gue apalagi, ya tipe-tipe restoran yang kita kerja itu kan standarnya tinggi gitu kan. Sometimes mereka mau kayak the perfect product on the plate gitu, which itu susah banget. Dulu gue kerja juga kayak this restaurant serve hunted duck, bebek yang udah diburu gitu kan, tapi diburunya tuh pakai shotgun, jadi you never know when the bullet gonna hit. Karena shotgun kan pecah. Gitu kan. Terus udah semuanya di situ. Terus kita pertama what we did, kita pilihin dulu peluru-pelurunya tuh kan. Kadang ada pelurunya yang ngerusak dada. Kulitnya udah robek gitu segala macam. Dan they serve it whole. Itu dibuang. Gue bilang kayak gue bawa pulang deh. Ya gak boleh. Staff meal. Ya nggak ada, staff meal udah ada orderannya lagi, ada order sheetnya beda lagi. Nggak bisa, ini kalau lu ambil atau lu nggak buang bakal ngeribetin finance restoran aja. Oh my god, nah itu crazy. What are your views? Malah gue nih yang rambling around. Enggak lah, kayak ya itu as you mentioned kayak a lot of the restaurants. It's a huge problem. Thank you. A lot of the restaurants are using like the super top notch products kayak to produce like really good meal, like you also want like really good base products or like ingredients. Nah makanya kayak waktu habis di trimming kayak trimmingnya ini bukan barang sampah sebenarnya kan. Kayak we actually can like do more than that. So basically what we wanted to do is like building or like giving this ingredients like its second life. Jadi kayak even developing more flavors. And represent it back to like the restaurants. Jadi ntar kalau misalnya ke depannya restorannya mau pakai lagi untuk sauces atau untuk any part of like the menu, it's gonna be like another interesting thing to explore. Yes. Coba the chef
waktu menanggulangi food waste dari your business program, itu contohnya apa? Coba give us an example. Kayak kemarin sih kita ada project kayak ada yang minta kayak bikin kosho. Kosho? Ya, apa itu kosho? Buat yang belum dengar nih. Ya, kosho itu apa, Chef? Kayak apa namanya condiments, terus itu terbuat dari kulit jeruk sama biasa sama cabe sama garam, terus difermentasi aja. Jadi yang dicari itu sebenarnya luarnya kan. Ya. Ya dari situ kita juga bisa do something gitu loh. Dari biasa kan kita cari jusnya doang, terus kulitnya mau diapain gitu loh. Kan sebenarnya kita bisa maximizing the produk itu sendiri. Jadi kita bisa ambil peel-nya, terus kita ferment, kita jadiin condiments seperti itu. Sourdough. Jadi awalnya tuh sourdough. Oke. We'll get to that. Ya awalnya kan setelah kita bikin produk ini B2B-nya nggak sesuai ekspektasi awalnya. Habis itu yaudah deh coba kita tanyain nih chef-chef. Mereka pada mau apa sih gitu kan. Mereka tuh butuh apa yang mungkin mereka gak punya manpowernya atau gak punya the time lah even untuk ngebuat itu. Jadi yaudah deh kita bisa bantuin mereka gitu loh. Tapi ya udah kasih tahu aja kita mau suruh bikin apa gitu. Tapi kan untuk R&D itu juga maksudnya ngebuang-buang banyak produk juga yang belum tentu dipakai. Jadi kepikiran juga untuk si waste management ini. Jadi produknya itu dari mereka sendiri. Jadi yang biasanya terbuang. Iya, jadi tiap restoran itu mereka punya waste apa, di situ yang kita tanya. Kan punya waste apa nih. Nah, habis itu mereka list down lah misalnya beberapa item yang ini belum diproses ya. Jadi bukan kayak makanan bekas di meja gitu terus tiba-tiba dibuang. Itu kita ambil, kita bukan pemulung juga. Ada batasnya juga ya kan. Cuman maksudnya jadi ya tadi itulah misalnya si kosho misalnya. Oh ada excessive waste of lemon skin misalnya. Oke, dari situ baru kita mikir lah misalnya bisa dibikin dressing misalnya atau misalnya bisa dijadiin a fermented drink, kombucha atau the possibility is endless. Nah itu setelah kita jadi ini plannya itu kita pengen balikin ke mereka lagi, either they can use it on the restaurants atau they can just make a content for us or something. Jadi either way kayak kita sama-sama ngebantu lah untuk naikin nama kita, plus juga fighting towards this crazy food waste solution gitu. Iya, itu dia. I mean amazing program sih. Who thought of that? Bareng semua sih, bareng lah. Good answer. Diplomatis banget. Iya, tapi it's a huge problem. Terus I think it's about time we start to tackle it lah di Indo. Not mine. Siapa yang main sponsor nih ada suara? Nggak, tapi it's a huge problem. Terus kebanyakan juga takutnya harus challenge-nya nih ya menurut gue. Jangan sampai ngeribetin restorannya. Karena restorannya, Jakarta restoran biasanya apalagi sekarang staffnya udah seminim mungkin. Gitu kan. Kayak gue inget kok dulu cerita kayak gue restoran Indonesia yang serve salmon, ya kan. Terus salmon belly-nya tuh nggak kepake. Restoran Indo itu purely jadi staff meal. Kalau di restoran Indo, lu restoran Indo mau nyajin apa salmon belly? Luxurious banget ya. Iya kan? Iya karena nggak kepake. Nggak kepake. Lu mau salmon belly balado. Pada saat itu sih nggak memungkinkan di restoran gue gitu. Tapi buka lagi boleh nggak terus kasihin ke kita? Lu mau invest? Temen gue punya restoran Jepang. Temen gue punya restoran Jepang. Dia bilang ya udah salmon belly lu buat gue deh. Tapi ribet banget di operasional gue milih-milihin salmon belly, nungguin datang ngirim itu. Ya maksudnya jangan sampai begitu. Biasanya kalau begitu udah males dah orang-orang gitu kan. Bener. Ya kita juga yang dari jadi restoran lumayan ngerti lah itu kayak pengen ngebantu for a good cause tapi at the same time bikin repot ya. Satu nih kerjaan kan waktu cuma segini lagi kan. We'll still working on it kayak masih kontak beberapa chef, ada yang beberapa interested juga gitu kan. Soalnya kan either way it's for them too gitu. Bisa jadi solusi buat mereka nurunin cost sebenarnya. That's the whole idea juga sih. It's a exciting and great program sih. To have kalau ada, and please kayak update gue kalau udah jalan kita podcast lagi sih. Sure. That food waste program. Wow, crazy. Dan B2B-nya nanti kalau mau pesen gimana?
Untuk sekarang sih kita masih our Instagram aja ya. Di situ ada linknya, ntar bisa langsung kontak ke kita, orangnya ramah-ramah kok. Jadi kalau misalnya mau yang megang sosmednya siapa? Ini nih. Oh, ramah banget. Ramah banget. Kelihatan gitu. Jadi kayak ngomong di Instagram sama aslinya sama gitu kan. Ketahuan banget, gak mungkin gue sama pasti jawabnya cuman sekata dua kata. Tapi mereka nontonin. Kita cuman lihat aja nih. Mau apa? Berapa Ci? Gitu kan. Oke gitu dong. What's your Instagram? Disebutin karena gak semuanya nonton YouTube. Ada yang Spotify doang mungkin. Instagram kalian apa? It's Crafted with Time. Crafted with Time. Oke. Yes. Ya bisa langsung ke sana guys untuk tanya-tanya, diskusi. Ada Instagram chef-chefnya juga, nanti kita share lah di YouTube. Thank you. Oke. Ada lagi Ibu yang mau dilanjutkan program-program yang belum disebutkan? What else? Apa yuk? Nggak ada. Kalau nggak ada, we just edit it out. Apa ya? Pop up di Jakarta lah. Paling nggak harus ada dong pop up. Kayak kalian bikin course atau pop up di Jakarta gitu. That one is on discussion. Kayak that one is for sure lah pasti. Makanya itu pengen ngeceng-ngecengin activationnya biar at least dari kitanya juga ada movement nih kayak ini pakai produk kita dengan cara ini, bikin menu ini misalnya ntar bikin sandwich kah atau cuman bikin bar food lagi kah atau yang mungkin much more lebih plated course misalnya kayak gitu, tapi everything using our product. Jadi orang bisa ada bayangan lah. Jadi biarnya kayak kalau misalnya kayak one of the issue at the second is like people are kind of confused on like what to use and how to use it. Jadi kayak dengan kita kayak bikin activation ini adalah kayak biar bisa nyobain aja in real life and like lu harus ada kayak yang paling simple bikin IG Reels atau apa gitu pakai produk kalian bikin makanan jadi aja gitu kan. Ya mungkin looping back to like kayak the pot hat event that we had itu kayak makanya every single menu that we made itu kayak highlighting one of these products. Yes. Jadi Eric made the hummus with our miso. Terus kayak Danny also made some lacto fermented potato. Wow. So basically it's like a fancy French fries. How do you lacto ferment potato? Tunggu, termsnya dulu mungkin ya. Yes. Buat listener kita nih. What is lacto fermentation? Lempar ke gue. Teknik sedih ini. Ya jadi kayak lacto ferment ya kita ferment stuff cuma pakai dari bakteri yang sebenarnya ada di sekitaran kita. Cuman kita kayak jagainnya cuma pakai salt. Jadi kayak kita atur salt percentage-nya dari situ. Jadi kayak kentangnya kita kasih garam 2%. Terus kita kayak ferment di room temp kayak beberapa 3 hari. Kemarin 3 hari. Ya terus abis itu kita kan udah potong-potong dulu nih. Terus kita ferment terus ya kayak kita bikin chips aja kita goreng. Jadi ada asamnya atau apa gitu? Ada asamnya. I would love to add on this. So I'll mention that like the reason why we ferment stuff. I think we haven't covered it yet. Yeah. Okay. So the reason why we ferment stuff kayak kenapa kok kayak ditunggu selama ini and also like why the name is actually with time. Yeah. It's because like when you add time to like all these products, like this fresh ingredients, it's actually like developing way more flavors than we expected. Jadi kayak it's not necessarily like adding new flavors, but it's basically like putting like a lot of additional layer to make it lebih more complex. Yes. So and that's why we fermented the potatoes and all these products. Yeah guys, I mean I know fermentation itu really new thing di sini, ya di Indo. Di sebenarnya kalau di World of Culinary sebenarnya juga relatively new sih sebenarnya itu yang ada di restoran atau apa gitu. Biasanya kan cuma ethnic food yang ada fermentation gitu. Or like drinks, like alcohol. Ya, alkohol mah sudah dari ribuan tahun yang lalu lakunya. Tapi it's an exciting new technique, apalagi bisa dicoba di Indo gitu kan. Karena di Indo sebenarnya kalau dulu gue di Denmark mau fermentasi itu setengah mati. Bikin ruangan sendiri. Karena di sana dingin banget di Europe. Tapi mereka pencetusnya gitu. Which is kalau di Indo, lu tinggal taruh aja gitu juga ke ferment. Roti aja lu taruh gak ditutup jamuran gitu di sini gitu. Gak gitu juga.
Tadi sourdough. You think katanya mau bilang you'll get to that. Apa nih sourdough nih? So it's actually like a part of the waste management program or like kitchen waste program. Yeah, like we can also make sourdough to kind of like give it another life. Which is by making it as a miso or Ya kan mungkin sekarang lagi ngetren lah nih. Oh, lagi ngetren. Rotian. Yes. Nggak boleh loh baker kesel loh dibilang tren. It's a lifestyle katanya. Gue bukan baker. Sorry Well. Sorry Kade. Soalnya di podcast gue gitu. Bukan tren. Ini lifestyle. Oke. Lifestyle. Ya. Sorry Yoel. Dan roti ini kan untuk di bakery itu kan shelf life-nya kecil banget ya. Yes. Jadi kita lagi nyari solusi juga sih untuk bakery ini untuk bisa mungkin ambil produk kita tes. Iya. So far kita baru dapat miso. Tapi miso from the sourdough brand. Yeah. Oh my god, rasanya wow. By the time this get posted, mungkin kita bisa kasih lu juga. Oke, sourdough. Yes. Miso. Keren, man. Sama Kriska kemarin sourdoughnya baru dikulitin. Oke. Ya tapi di Europe kan banyak banget yang resep yang pakai stale bread kan. Yeah. Pasti ini dengan lifestyle-nya sourdough sekarang itu mungkin kedepannya bakal banyak turunan-turunannya gitu. Kalau di Indo kan lu nggak boleh buang nasi kan, makanya ada nasi goreng, ada rengginang. Kalau di luar sana kan lu nggak boleh buang roti, makanya ada itu. Yes. Aduh. Yeah. Okay. Thank you very much for coming with time. Thank you so much for having us. And I hope the food waste program khususnya will go kayak successful sih. Tapi kalau kalian, ya ini podcast hopefully didengar banyak orang. Jadi kayak banyak, at least chefnya yang take a part gitu. Ya makanya kayak reach out to us, contact us gitu loh. Kita very friendly people, sometimes over friendly karena. Tapi kayak we would love to hear anything regarding fermentation atau waste management atau just want to talk to us. Yes. More than welcome. Kalau chef ya, lu ferment stuff di rumah itu kayak nothing easier than fermenting stuff at home. Kayak you just leave it there ya, sekali-sekali diaduk gitu kan. Bener. Ya kan, just do it dan diskusi. Karena that sourdough and baking terus kayak barbecue kemarin itu kan ngetren karena komunitasnya kan. Orang pada nanya gitu. Oke, diajarin gini-gini. Same with fermentation lah. Ya kan. Gampang gak gampang lah. Yes, of course kan belajar gitu kan belajar. Gue kemarin nyoba-nyoba beli grill aja nyalain api nggak bisa gue nggak taunya gitu. Tapi kan jadi gue nanya gitu kan, that's the thing gitu, harus keep the conversation going. Okay, well thank you very much for coming with time, Nicole, Kriska, and Eric. Say hi to the others. Yo. Hai Katya, hai Dani. Lain kali suruh datang lagi ke sini. Kalau mic kita udah cukup ya. Oh jadi itu alasannya. Oke. So closing kita lihat ke sini semuanya and smile. Thank you guys, thank you very much buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita about fermentation kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel, juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Further updates podcast di Ray Jensen Radio Instagram. Dan kontak Crafted with Time for all your fermentation needs. Mau beli produk, nih, mau nanya-nanya, mau diskusi, mau pop up, mau ngajak pop up, mau buka bazar festival, buka fermentation course, silakan langsung dikontak aja. Hopefully fermentation program di Indo bisa jadi lifestyle juga. Botolnya ada yang kecil-kecil atau restoran mau yang gede-gede juga boleh. Yes. Nanti kita semua udah gue videoin kok satu. Okay. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Thank you. Thank you. Thank you.